Baik ya, pertama-tama mungkin saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pembuatan aplikasi kali ini dari request ya dari teman-teman. Kita bikin sebuah aplikasi streaming anime ya, menggunakan Android Studio, UI-nya CP Compose dan bahasanya Kotlin. Oke, untuk teman-teman mungkin pertama tentunya kita wajib install Android Studio ya. Untuk Android Studio sendiri kita menggunakan Android Studio Iguana. Sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu baru-baru banget, cuman yang terbaru tuh Jellyfish ya. Jadi untuk kali ini mungkin sebenarnya saya menyamakan dengan teman-teman juga menggunakan Iguana. Jadi jika teman-teman belum download, ada baiknya silakan download dulu, dan bisa juga menggunakan Android Studio terbaru yaitu Jellyfish. Tapi ada baiknya sih kayak misalkan kita tuh sama pakai Iguana kayak gini ya. Baiklah, jika udah ya langsung aja kita coba open Android Studio nya, terus kita klik ini new project. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, untuk JPEG Compose tuh kita pilih yang ini. Untuk yang lama atau XML itu pilih yang ini. Jadi untuk karena kita menggunakan JPEG Compose, kita pilih aja empty activity, pilih next. Di sini kita kasih nama aplikasinya misalkan anime power misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman silahkan mau dibedain aja boleh, atau disamain juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk nama aplikasinya, nanti kita bisa ubah sendiri. Nah, ini package name. Ini package name jika aplikasi kita ingin diupload ke Play Store. Ini package name tuh sebuah package yang unik, atau bisa dikatakan sebagai ID-nya dari Play Store-nya. Jadi jangan ini tuh, kalau misalkan teman-teman mau diupload ke Play Store, ini tuh harus unik dan jangan sama yang udah ada ambil. Jadi nanti kalau misalkan ada yang sama, nanti ini bakal ditolak. Jadi bikin unik sendiri lah, kayak misalkan jangan pakai pakai di sini pakai ID, atau pakai XYZ mungkin bisa. Tapi di sini saya contohin sebagai di sini aja app anime power. Ini penyimpatannya teman-teman boleh misalkan mau di mana aja. Kalau saya di desktop ya. Untuk menu SDK ini tuh kayak misalkan pengennya Android 8 ke atas gitu kan. Jadi tinggal pilih aja Android 8 ke atas yang bisa install aplikasi ini. Namun secara default tuh tadi 7. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan aja. Tapi ada beberapa kayak misalkan library-nya tuh hanya untuk support Android 8. Tapi untuk hal itu nanti kita bisa diubah sih belakangan sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya nggak terlalu jadi patokan sih. Kita nanti bisa diubah aja ketika si library-nya tidak compatible atau tidak support. Nah, untuk Gradle ini untuk kita import sebuah library, atau mungkin library atau modul. Nanti kita bisa import lewat Gradle ini. Nanti pilih aja yang Gradle KTS ya, yang versi terbaru, biar nanti kita sama, dan yang terbaru juga. Kalau udah, kita klik finish. Nah, kayak gini kita tungguin aja sampai kelar ya, buitnya kayak gini. Oh iya, untuk UI sendiri kemarin kita udah
di line ya kita menggunakan Figma. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang belum punya Figmanya, nanti coba import dan nanti saya kasih deh pokoknya, atau bisa lewat chat Discord aja dari teman-teman sih. Nah, ini yang pertama, ini tuh tempat kita ngodingnya di sini. Tempat ngodingnya di sini. Ini sebenarnya untuk antara JPEG Compose dan codingnya Android yang lama. Sama bedanya tuh cuman cara ngoding UI-nya aja. Untuk bagian struktur foldernya di belah sini tuh mungkin bisa dikatakan mirip ya, atau mungkin hampir sama, 75% sama lah. Kayak misalkan di sini pun ada value untuk stringnya, ada color, ada theme, ada XML juga, ada map, ada drawable ini untuk icon-icon ya, SPG gitu kan. Sebenarnya sama aja, cuman yang membedakan lu yang paling benar-benar kelihatan tuh yaitu kita ngodingnya tuh dia nggak pakai XML. Soalnya dilihat di sini aja dia XML udah nggak ada. Jadi untuk ngoding UI-nya tuh ya di sini. Misalkan mau ngoding tuh kayak PHP ya. PHP itu dia ngodingnya sama logiknya tuh jadi situ aja. Jadi nggak dipisahin. Ya, sekarang berlaku juga untuk si JPEG Compose ini. Nah, untuk JPEG Compose saya mau menerapkan kita mainnya sebenarnya cuman di satu activity aja. Nanti kita main composable untuk perpindahan layoutnya. Terus untuk ID sebagai pindahan rootnya kita bikin sebuah shell class namanya roots. Untuk image library-nya kita pakai coil. Untuk Android dulu itu biasanya kita pakai Picasso atau Glide. Untuk sekarang di Compose kita coba pakai coil ya. Nah, kita coba review dulu dari sebuah Gradle ini sebenarnya masih ada mirip-miripnya ya. Cuman di sini ada perubahan, di sini pakai alias, biasanya di sini tuh berupa ID ya, terus di sini tulisannya ID plugin, nggak kayak ada alias gini. Untuk yang lainnya, oh ya, bagian ini sebenarnya tuh lebih apa ya disebutnya tuh, lebih terstruktur mungkin. Jadi kalau dulu tuh nah, untuk library versionnya tuh di sini. Jadi kalau misalkan dulu tuh dia I-nya tuh di sini. Kita contohin kayak nah, kebetulan saya ada project juga yang lain sebagai contohnya ya. Ini menggunakan Gradle yang sebelum versi Iguana ya. Nah, untuk yang lama tuh kayak gini. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau bandingin itu jangan apa ya istilahnya tuh, jangan terpaku dengan perbedaan ini. Tapi intinya sebenarnya sama aja. Ketika kita mau masukin library itu nanti kita kopas aja, masukin kayak gini, kita copy paste. Nah ini harusnya gini aja, jadi nggak perlu mikirin kayak misalkan
untuk versinya tuh mau dibedain dalam dua file ya, kayak misalkan di sini. Tapi sebenarnya lebih bagus gitu, namun untuk hal itu sebenarnya kita mungkin di sini aja dulu deh. Untuk urusan clean code atau refactoring mungkin belakangan aja. Nah, untuk pertama kita di sini ada UI item. Nah, ada color. Ini untuk warna-warnanya, untuk temanya. Ini untuk temanya tuh kayak misalkan kita mau atur dark mode. Primary-nya mau warna apa? Misalkan warnanya tuh mau warna merah. Jadi teman-teman nanti kayak misalkan mau ini primary warna merah, untuk warna ininya ya. Selain dark mode, light mode-nya kita bikin dulu untuk supaya rapi. Ini nanti tambahin di sini, misalkan di sini file red color. Nah, red color coba kita pindahin ke misalkan ke sini. Nah, coba kita panggil red color. Nah, ini tuh untuk atur-atur kayak misalkan kita di status barnya tuh pengennya warna merah ataupun biru gitu. Nah, selanjutnya di sini ada untuk bagian kayak misalkan kita mau full screen nggak ada status barnya atau enggak, kita bisa atur dari sini. Pokoknya bagian sini tuh tentang tema-tema lah, sesuai dengan nama filenya. Selanjutnya untuk type. Nah, untuk type ini tuh kalau misalkan kita dalam sebuah aplikasi kita mau menerapkan namanya tuh font ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau nyobain fontnya mau diganti gitu kan, nggak pengen default kayak gini, itu bisa teman-teman harus ganti, nambahin dulu di import di sini. Nanti tinggal panggil aja ke sini, download dulu style fontnya, lalu import ke sini, bikin dulu folder. Mana dia folder? Nah, ini di sini klik font, nanti muncul di sini, tinggal paste aja ke sini. Terus nanti di sini panggil aja font family, terus panggil namanya. Nanti otomatis semua aplikasi fontnya tuh bakal berubah. Kalau enggak di set ulang ya di per widgetnya atau si teksnya gitu nanti. Nah, untuk yang lain ini manifest memang nggak ada perubahan ya, manifest kita sebenarnya sama. Oh iya, untuk ngoding pertama mungkin kita belajar dari oh iya, kita run dulu deh aplikasinya. Kita pengen tahu first look dari aplikasinya. Coba run aplikasi. Di sini saya menggunakan emulator. Kalau misalkan kalian teman-teman mau menggunakan HP, boleh aja, itu lebih bagus. Karena saya berhubung di sini HP saya lagi bermasalah, jadi pakai emulator aja. Nah, kita misalkan di sini ada teks Hello Android. Ini tuh karena ini nih, Hello Android. Ketika kita misalkan merubah Hello Androidnya menjadi Hello World, kita misalkan Hello World, harusnya nanti ini jadi Hello World juga. Nah, jadi si greeting itu namanya sebuah function, kita kirim ke sini. Nah, untuk jadi parameter tentu kita tambahin tinggal ke sini, hello tanda dolar name itu dari parameter ini, dia tinggal kirim-kirim aja.
Oh ya, untuk function, untuk UI sendiri, untuk JPEG Compose itu wajib menggunakan di atasnya annotation Compose biar dia kebaca oh ini tuh UI gitu. Jadi bukan hanya function biasa. Nah, selanjutnya udah di bagian ini kita coba otak-atik dulu bagian mana ya? Firewall, finish secondary, primary, service bar, color primary. Oh iya, ini color primary ini harusnya dark mode atau udah. Kita misalkan di sini pengennya coba color ini, kita coba hard code dulu ya, untuk misalkan yellow, terus di sini color dot yellow. Nah, kita lihat perubahannya nggak ada yang berubah, berarti sini deh. Color dot yellow to RGB to RGB. Nah, berubah. Untuk primary. Nah, inilah kayak contoh yang saya bilang tadi, tema tuh kita bisa atur di sini. Jadi nanti bisa teman-teman misalnya utak-atik status barnya atau teks dari status barnya, kita bisa utak-atik dari situ. Kita balikin dulu ke awal. Selanjutnya kita mungkin belajar dari ini dulu ya, dari kita supaya bikin nah ini dari previewnya dulu deh, jangan langsung ke runitunya device-nya. Nah, jadi misalkan teman-teman mau apa ya, bikin sebuah tombol dah. Nah, misalkan di sini ketik aja, kita bikin function baru ya, ketik aja composable, di sini button, terus nanti misalkan di sini button, klik, di sini kita kasih teks, halo ini button klik. Nah, terus gimana caranya kita pengen nampilin di sini? Ini kan ini nih nampilin ini. Bagaimana kita cara nampilin di sini? Caranya gampang banget. Kita sebenarnya tinggal ganti aja nih. Ini Ctrl C, Ctrl V. Kalau tutup, nah tuh kayak gitu aja ketika previewnya. Jadi kita nggak perlu tuh nungguin lama buat ke HP ataupun device kita. Jadi kita bisa lihat dulu previewnya kayak gini, atau mungkin bisa lihat juga previewnya kayak misalkan di XML tuh dia satu full page atau satu screen ya. Nah, caranya gini, apa namanya, so system UI kalau nggak salah, di sini tuh kasih aja tuh. Nah, tuh kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya mempermudah kita dalam membuat sebuah widget atau UI. Pengennya tuh misalkan kontennya ini, bagian ini atau bagian bawahnya dulu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu run langsung ke device atau HP-nya ya. Nah, terus kalau misalkan kita
apa ya, kita tentukan chat. Nah, untuk bikin package, kita bikin dulu package deh biar nanti gampang gitu kan ininya. Oh, tapi itu untuk package sih sebenarnya sama aja ya, bikin package atau folder dari penyimpanan biar rapi. Sebenarnya sama aja kayak Android Studio yang lama. Caranya klik kanan di sini, new package. Nah, ini nanti misalkan mau bagian home tuh di sini, ini di sini, search di sini, nanti bisa. Nah, pokoknya intinya untuk sekian sini tuh 75% atau 80% itu mirip kayak yang lama. Yang beda tuh cuman di sini doang. Di codingan ini yang pasti beda dengan XML. Nah, kita coba lihat ini ya, apa namanya, dari Figma-nya yang kemarin. Kita coba cek Figma. Second. Oh, ini kah? Oh iya, ini. Nah, untuk UI ini sebenarnya kita matiin dark mode ya. Di sini tuh kayaknya dark mode-nya nggak nyala ya. Jadi kita tuh nggak bisa switch mau dark mode, modenya dark mode atau enggak. Jadi nanti kita pertama mainin di bagian time dulu. Di sini kita matiin dulu dark mode-nya. Terus yang lainnya untuk status bar stylenya sama aja. 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 screen. Oh iya, paling pertama deh. Kita bikin dari splash screen dulu deh biar kali gampang. Kita tentuin dulu deh, color primary atau color backgroundnya ya, karena di sini ada biru tua banget. Nanti kita tentuin colornya, kode hexnya berapa, terus masukin. Ini hapus aja deh. Kita mungkin samain dulu deh biar satu warna dulu, biar nggak pusing juga. Kita coba di sini ambil warnanya splash. Nah, dulu 800. Dia nggak ada ininya. Mana deh? Oh, ini 800. Oh, kita ada baiknya sih kayaknya samain aja ya, 800 namanya sesuai dengan di Figma. Jadi nanti kalau misalkan kita ngelihat ke Figma itu nggak pusing. Kita atau nggak usah aja ya. Tapi di sini black white. Oh, dari sini aja. Terus
Ya udah, kita ambil warnanya misalkan di sini apa ya namanya, ini sama semua, background primary gitu. Background blue, saya gitu deh, background blue. Terus ininya ngambil dari sini, Ctrl paste. Saya agak lupa, mapnya nah masuk. Oh iya, ada juga sebenarnya kita mau colornya tuh di bagian values ini bisa juga kalau misalkan pengennya tuh di sini. Coba kalau misalkan kita tambahin di sini, tadi itu nama background blue. Nah kayak gini. Bedanya apa? Bedanya tuh sebenarnya nggak terlalu mayority ya, cuman cara nanti pemanggilannya tuh beda. Pemanggilannya kita butuh resource-nya dipanggil, lalu masukin nama name atau nama dari color-nya. Mungkin kalau misalkan nanti mau setting drawable, nanti color-nya tuh atau tint-nya mungkin manggil ke color ini. Nah biar gampangnya. Terus untuk kayak misalkan teks atau buttonnya tuh manggil colornya ke sini. Nah gunanya kenapa ada dua color gini, itu mungkin gunanya itu. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja yang di sini tuh untuk yang di bagian ini, bagian res ini, untuk yang color ini di bagian untuk yang coding komposnya. Nah kita balik lagi ke tema. Nah ini otomatis jadi ini ya, apa, merah-merah karena tadi kita udah hapus. Nah coba kita ini color, background colornya panggil deh tem, kita ganti-ganti aja deh, nggak apa-apa. Karena kan nggak ini juga ya, nggak apa namanya, nggak ada light mode nya. Kita coba kan. Oh iya, ini kok nggak berubah, kita coba yang ini juga dong. Harusnya manual. Nah aman. Selanjutnya karena di sini kita nggak ada light mode, kita bisa matiin aja dengan cara kayak gini. Terus ininya komen aja, mati when bla 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 else. Oh langsung aja kayak gini, Ctrl X. Tema person tema. Nanti ini gini face. Nah Ctrl X. Wih. Cobain juga, jangan dipakai deh kayak gini. Status where, di sini pakai coba gini.
udah berubah ya. Jadi dark mode seutuhnya. Oke, kayaknya di setting di sini. Nah, color nih untuk bisa dark mode. Selanjutnya kita ke main. Nah, ini di sini dulu. Nah, pertama kita bikin splash screen. Nah, splash screen ini bentuknya tuh dia kita berada di sini cuman beberapa detik, sekitar 5 detik mungkin atau beberapa detik. Namun di sini ada sebuah icon dan juga teks. Jadi nanti kita sebenarnya kita bisa bikin pakai box dulu, ini full screen ya, pakai box supaya nanti terus nanti kita bikin jangan box, ini dua tipe, ini maunya text view atau ini ya, ini ada sih ininya. Oh ya udah, kita bikin font dulu dah. Nanti kita coba cari font ini ya, font Monda. Terus ini apa namanya, logonya kita ambil, dan ini untuk pakai teks. Terus nanti teksnya kita pakai import font Monda ya, sesuai dengan yang di sini Monda. Coba kita cek dulu, takutnya salah. Monda font. Nah itu ada, cek. Nah ini oke, kita coba dulu bikin column ya, mungkin column sepertinya bisa. Terus column, nanti ini bukan kasih image, terus di sini teks. Nah, kita balik ke Android Studio. Terus kita kecilin dulu ini greeting kita hapus aja. Nah, coba kita bikin box, box sih, kolom. Terus di sini kasih kurung buka, kurung tutup. Nah, untuk kolom ini bentuknya tuh kayak misalkan dia bentuknya vertikal. Oh ya, ada kolom, ada row. Untuk kolom itu bentuknya tuh vertikal ke bawah. Untuk row itu ke pinggir. Jadi kita misalkan nambah teks. Untuk kolom dia bakal ke bawah. Untuk row dia bakal ke pinggir, ke sebelah kanan. Jadi contohnya tuh kayak misalnya apa ya? Gini deh, kita pakai fan online. Nah, ini untuk kolom. Untuk kolom, kita bentuknya tuh misalkan bentuknya kayak gini, tak, ini kolom, tak. Nah, dia tuh bentuknya nanti misalkan sebuah teks ini, teks, terus teks juga. Nah, nyampe ke bawah kayak gini. Nah, kalau untuk row itu bentuknya kayak gini. Kita kotakin lagi deh, kotak. Ini kotak ininya ya, kotak dari layar screen atau dari Androidnya. Nah, untuk row dia ke pinggir, kayak misalkan ini gini, sini gini, ini gini. Nah, sampai sana lah kayak gitu ke pinggir, jadi beda kolom tuh kayak gini. Nah, ada lagi yang ini 3 yang sering saya pakai ya.
ada 3, ada lagi satu lagi box. Nah kalau box ini tuh kalau di Flutter atau di iOS itu stack view mungkin. Nah itu tuh nanti kayak misalkan kita ngasih gambar atau teks di sini, dia pasti numpuk di sini, ada gambar, ada teks, pasti numpuk di sini. Nah untuk kasus yang ini berarti kita gunainnya kolom, tapi kita kasih elegant. Kita coba kasih elegant bisa atau enggak ke tengah. Pakai yang ini dulu. Nah coba kita kasih kolom. Terus di sini kita kasih modifier. Nah ini kita kasih fill max size karena kita pengen ngambil seluruhnya. Fill max size. Nah terus kita panggilin dulu deh, set background. Nah contohnya kayak gini tuh, ini udah dikasih tahu ini parameter yang dibutuhin apa aja, kayak misalkan color, ada shape, terus yang atasnya suggestnya juga ada brush, ada shape, ada alpha. Nah nanti mau pilih mau yang mana. Kalau di sini kita kasusnya ini berarti kita pilih yang color aja. Misalkan di sini color, di sini background, kita panggil background blue. Nah gimana ya, coba kita run deh langsung aja, coba run. Nah tuh udah mirip. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya kita coba kasih image ya. Kalau image, image itu sama kayak image. Di sini kita pakai find, terus kita kasih no, ini yang no. Untuk painter, ini painter tuh kayak misalkan panggil ini, atau kita contohin dulu deh. Kalau gini kita bikin ada set, ini misalkan. Nah, coba ketik find research, enter, R, drawable, and nah kayak gitu. Nah ada langsung, tapi di sini di sebelah kiri atas ya, ini karena kita nggak dikasih apa-apa atau kondisi apapun. Nah coba kita di sini misalkan kasih lagi teks ya, teks siapa tadi namanya, movie in. Coba run. Nah keluar tuh movie in. Nah tapi ini nggak di tengah nih, yang kita harapkan tuh kan ini di tengah nih. Kita di sini ada namanya di kolom tuh atribut particle legend kalau nggak salah. Nah particle arrangement bukan legend. Nah particle legend kita kasih misalkan, nah habis ini, nah ini kan ini nih tuh, ini akhirnya dari modifier ini. Kita kasih koma sini misalnya vertical. Coba kita bikin center. Nah tuh udah ke tengah, dia udah ke tengah nih, ke bawah nih, tapi enggak ke sebelah kanan. Kita kasih lagi horizontal origin, center nanti center horizontally. Nah ini kalau tengah harusnya nih. Nah ke tengah kan. Nah sekarang gimana kalau misalkan si gambarnya itu terlalu kecil? Sebenarnya untuk gambar itu kita tinggal kasih modifier kayak yang di kolom ini.
Terus kita kasih size. Nah contohnya tuh bentar saya coba record dulu biar HP. Nah kayak gini kan enak. Nah, ini kan ada nih tuh, ada finder, decision, bla bla bla, dan banyak banget content scale. Nah yang kita untuk merubah dari ukuran gambar tuh pakai modifier. Nah ini modifier kayak gini lah intinya tuh, sama. Jadi kita misalkan di sini harus nambahin koma dulu, baru modifier size. Oh gini deh, saya jelasin dulu. Misalkan pengen widthnya tuh berarti kan lebarnya misalkan mau 100 dp. Nah untuk tingginya misalkan mau 120 dp. Nah tuh jadi gede. Nah ini kan berarti nggak seimbang nih sama width sama height-nya. Nah ada cara lain biar cepat itu, kita panggil atributnya size. Misalkan di sini 130 dp. Nah kayak gini tuh kan, ini udah mirip nih. Terus selanjutnya kita import kali ya gambar ini nih. Nah, kita pilih export di sini. Kok nggak dapat sih rectangle ini apa? Substance. No ini. Nah usahain si gambarnya tuh jangan PNG, usahain SVG. Karena kalau misalkan PNG itu bisa jadi pecah. Kalau misalkan SVG itu akan fleksibel atau tidak pecah ya. Nah, coba kita export dulu. Di download subtract SVG. Sebenarnya untuk importnya sama kayak Android Studio yang lama. Mana dia download? Nah, subtract. Coba subtract. Tes. Cek grup nggak? Terus katanya ketinggian, ada tingginya nih, ke bawah ya dari ininya. Gini dulu deh, misalkan di sini 100 cek dp. Coba di sini pelan-pelan. Kita coba. Oh iya, coba ketik content scale. Kita coba ketik content scale pro.
DP-nya ya, DP atau pixel yang baru. Sini nggak dicantumin nih, apa ini ya? 30. Untuk size kita kasih font size. Nah untuk teks itu khusus pakai SP, jadi jangan pakai DP lagi untuk widget Compose, jangan pakai SP. Input aja gambaran ulang. Kok tinggi banget ya? Apa dari sini? Coba layar kasih padding 0. UV. Harusnya bukan sih, ini dari gambarnya. Ini dilihat dari sini, ini gambarnya ngangkat banget. XN. Coba kita edit dulu. Enggak ngaruh, Ctrl Z. Misalkan di sini 10. Atau kita import ulang lagi aja ya. Ctrl Z. Dari sininya keambilnya satu ini, coba tarik misalkan di sini cover nggak ada lagi. Set kan button status bar navbar. Dari Figma-nya ini kita harus nge-crop sendiri. Kita mungkin kayak kita ambil dulu PNG-nya lalu nanti crop ke menggunakan Photoshop atau apa, terus nanti import ke sini. Nah mungkin kita lanjutin dulu deh ke font dulu. Tadi itu font ini ya, Monda font. Kita ambil fontnya, get font, di sini klik tombol get font, get download, Windows laptop ini aja deh, font Monda. Monda reguler, Monda kita coba yang reguler aja, copy. Oh ya, bikin dulu kayak tadi, new, terus folder, font. Sini Monda misalkan gitu. Nah, kita rapihin format code, sama font family, font mana
Gimana cara manggilnya? Bentar. Home screen. Color font. Nah, font family r.font sama sih. Kok salah ya? Ctrl C. Sama anjir. Kok bisa salah? Modal. Cenderang mana tadi pigmentnya sama kan sekarang. Nah gitu caranya. Terus untuk ini kita ini misalkan splash screen-nya itu ya. Jadi nanti kita bikin pakai di sini, terus di sini kasih apa ya, screen, mungkin kita screen aja deh, screen atau di luar aja ya, luar aja deh, screen. Terus nanti di sini misalkan splash screen. Nah, kita pindahin dari function yang ini, kita pindahin ke file atau function ini. Kita kasih composable function di sini splash screen, terus kita kompas aja yang di sini nyampe dia, sini nyampe sini, cut, pindahin ke sini. Nah, kayak gini. Nah, ini habisnya kayak gini. Terus lanjutin, kita tinggal panggil ke sini. Sebenarnya untuk di Kompos itu kita cuman panggil functionnya ya, untuk tampilin ini mana function mana untuk ditampilin. Nah, tadi kan udah nih ada splash screen filenya, nama functionnya splash screen, jadi tinggal panggil aja splash screen di sini. Nah nanti kalau misalnya dihapus, ini hilang kan, ini blank dulu, blank hitam, tapi kalau kita panggil yang tandanya hidup, nanti balik ke awal. Nah kayak ini. Nah ini splash screen udah kelar. Kita lanjutin, misalkan kita bikin apa tadi, onboarding kan ya, onboarding screen. Function kita kasih tanda dulu deh biar sama enak. Teks, tanda teksnya dulu, onboarding screen. Nah,
kan nanti sesuai yang di sini, ini misalnya nanti 5 detik atau berapa detik, terus tampil ke sini. Nah, terus nanti kita lompat ke sini. Caranya kita bikin yang seperti saya bilang tadi, bikin root dulu, terus bikin composable. Nah, pindahan touchscreen. Jadi di sini root langsung file aja kali ya. Coba langsung file aja deh. Di sini root screen. Nah, di sini pilih SEO class. SEO class i6 script. Ada nggak data class? Kok nggak ada? SEO class data class i6. Adanya i6 class. Nggak ada ya? Udah. Bentar, saya ingat lupa. Make SEO class Kotlin. SEO class. Oke. SEO class. Nah, SEO class root screen. Terus di sini ada title. Oh, sorry. Di sini title, string, terus root string. Pakai icon juga lagi. Aduh, icon. Di sini icon label, tipenya integer. Nah, di sini kita misalkan kasih splash, terus saya lupa font ini. Screen. Terus di sini root screen. Samain aja kita splash screen. Nah, karena ini enggak ada icon, kita kasih 0 aja. Nah, kayak gini. Terus satu lagi apa tadi, onboarding screen, kita kopas aja di sini, Ctrl C, paste. Nanti di sini onboarding screen, kita copy, paste. Nah, terus kita close dulu. Selanjutnya kita pakai composable. Navigate composable Android. Nah, ini mana
kita cari artikel coba nih. No. Bukan. Nah ini kita pakai yang implementation application harusnya, tapi kita harus import dulu. Ini katanya suruh input ini, kita import ini, Ctrl C. Grafik kalau merah ini kita kasih kolom ini, terus ini berapa, 2.7.6, terus ada apa-apa sing. Kita tunggu sampai kelar. Nah, kelar. Nah, selanjutnya kita coba nav control, remember nav controller. Ini harusnya sini sih file nav controller by remember atau remember controller. Terus navhost controller kita kompas aja deh biar cepat. Aduh, susah banget. Kesini, terus import, cek. Yang ini. Terus ini import juga, import. Nah, di sini akan ada start donation, ada login. Nah, start donation itu maksudnya tuh pertama kali kita nge-launch atau open aplikasi. Nah, yang kita inginkan itu apa namanya, aplikasi dari splash screen dulu. Jadi pertama kita start session. Di sini kita panggil shell class yang kita buat tadi ini load screen-nya. Jadi kita panggil dulu load screen splash screen dot kodenya nggak muncul. Ada yang salah kah? Harusnya ini udah sih. Screen good. Add dependency transform. Sini butuhnya string kan? Oh iya, ada pasti. Sepertinya ada yang salah. Oh, sini harus
var enggak juga ya. Seal class for apa namanya, root screen. Objek yang kelas ya, bisa objek sih. Coba kalau objek aja ya. Bedanya apa ini sama ini? Gunanya untuk dari tuh biar nggak ada miss, kayak misalkan typo, misalkan ini login, terus tadi itu di sini login, jadi dia nggak salah root atau nggak terjadi force close di aplikasinya. Kayak gini, sholat. Nah, kalau kayak gini kita butuh panggil splash screen-nya. Kita press splash screen. Kalau misalkan ini kita nggak masukin dulu, coba run, dia harusnya blank sih. Nah, blank. Tapi ketika kita ininya hidupin, harusnya muncul splash screen. Hasil, coba kita bikin. Nah, selanjutnya kita bilang di sini cuman pengennya tuh 10 detik atau 10 detik ya. Kita langsung pindah ke onboarding yang kita pengen, itu ke sini ya. Sebenarnya gampang, kita cuman butuh di sini kasih delay-nya misalkan 5 second misalnya kayak gitu. Namun untuk menggunakan delay itu biasanya kalau untuk CP Compose dia berulang-ulang ketika recompose, disebutnya tuh recompose. Ketika misalkan ini di sini dia bakal berulang-ulang karena dalam compose tuh ada namanya recompose, jadi semua di render berkali-kali. Nah, untuk ngeblok itu karena ada namanya launch spec itu ngeblok recompose. Nah, kayak misalkan kita nggak pakai launch spec dulu, misalkan di sini langsung bisa nggak delay 5 second, bisa ada deh second. Duration tak butuh long, saya bisa nggak 1500. Astagfirullah. Latihan 1500. Harus ini kita. Ntar saya lupa. Yang gini delay time list
not time schedule, no. Nilai 1000 kok bener ya. Oh iya, harus karantin global scope launch. Di sini kasih dispatcher.map apa diminta pakai, terus di sini kasih nilai 1500. Oh iya, di sini kita kirim dulu parameter navigate-nya karena ini untuk permudahannya. Kita kasih passing nav controller. Control check. Add parameter, di otomatis di sini ada. Terus nav controller. Terus di sini get screen ini cobaran. Ini harusnya mungkin bisa jadi first close. Kenapa? Kita cek. Tapi biasanya with the match bla bla bla. Nah, ini tuh karena yang tadi bilang activity-nya nggak ada namanya, daftarin dulu composable load screen route control check route screen onboarding route. Di sini onboarding screen. Nah, coba lihat, kita cek lagi. Waduh, kok nggak close emulatornya. Nah, tuh kan seperti itu. Tapi kita cek, ini takutnya tuh beberapa kali. Harusnya enggak sih ya. Coba enggak lah, aman. Nah, udah jadi. Ini tuh nanti di sini misalkan gambar yang di sini. Nah, paling dari sini nanti udah kan barusan navigate tambah tombol sama teks. Paling